Dalam sambutannya di acara Golkar di Bali, Saudara, Erlangga Hartarto menyinggung kontribusi partainya untuk kemenangan Prabowo Gibran. Karena itu, Erlangga meminta jatah kursi menteri minimal 5 untuk Golkar pada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Untuk membahas pernyataan Erlangga mengenai jatah 5 kursi Menteri Golkar di Kabinet Capres Prabowo Subianto sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pengamat politik Unpad Kunto Adi Wibowo. Selamat petang Bang Doli, Mas Kunto. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, jadi bagaimana tadi yang disampaikan Erlangga Hartarto minta jatah 5 kursi menteri untuk Golkar? Bagaimana sih ini? Apakah ini serius atau hanya kelakar seorang ketua umum di depan kadernya, Bang Doli? Enggak, saya kira harus kita luruskan, ini bukan soal minta dan tidak minta ya. Nah, pertama, kita harus memahami di dalam sistem presidensial yang kita gunakan di Indonesia ini, untuk menyusun kabinet itu sepenuhnya kan hak prerogatifnya presiden ya. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan kita tunggu sampai hari Rabu kelihatan kecenderungannya baik quick count maupun real count yang terpilih presiden itu Pak Prabowo. Nah, Golkar sebagai salah satu pengusung utama ya dalam koalisi Indonesia Maju yang mencalonkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan tentu ikut terlibat nanti di dalam pembicaraan-pembicaraan itu. Nah, seperti biasa yang sudah kita alami dan kita kenal ya di dalam penyusunan kabinet itu kan itu nanti tentu memang betul sepenuhnya hak prerogatif presiden, tapi kan juga pasti akan memperhatikan ya aspirasi dari partai-partai politik yang memberikan dukungan atau yang mengusung calon presiden atau calon wakil presiden itu. Nah, saya yakin Pak Erlangga sebetulnya juga mungkin sudah pernah bicara dengan Pak Prabowo. Nah, yang isi pembicaranya itu ya cuman Pak Erlangga dan Pak Prabowo yang tahu, atau kalau ada orang yang kalau ada yang berikutnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Erlangga itu mungkin ya dugaan saya sudah pernah ada pembicaraan antara ketua umum kami Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Oke. Mas Kunto, ada dalam tanda petik mungkin minta atau negosiasi yang disampaikan Erlangga Hartarto kepada Prabowo di depan kadernya nih. Bagaimana Anda membacanya? Apakah ini memang karena daya tawar Golkar yang begitu kuat terhadap nomor 2 ini, atau juga ada pengaruh dari isu Jokowi yang akan bergabung nih ke Golkar, Mas Kunto? Iya, kalau menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah soal ya kemungkinan struktur atau komposisi kabinet menteri-menteri itu tidak jauh berbeda dengan kabinet di Indonesia Maju di periode keduanya Pak Jokowi gitu kan. Ada sekitar 18-an sampai 20 kursi menteri yang mungkin bisa diisi dari partai politik, dan itu 5 itu kan seperti tadi Pak Erlangga bilang 25% ya gitu kan. Lalu kemudian yang kedua menurut saya ya kalau kita sandingkan dengan konteks politik yang sedang terjadi, bagaimana kemudian isu munaslup di Golkar, lalu kemudian isu perubahan ketua umum mungkin ya, pemilihan ketua umum nanti di bulan Desember, itu juga bisa jadi menjadi alasan atau motivasi kenapa Pak Erlangga kemudian bilang 5 gitu. Karena kemarin kan cuma 4 ya menteri Golkar di zamannya Pak Jokowi gitu kan, dengan naik 1 mungkin itu sudah dianggap sebagai prestasi dan bisa jadi menjadi pendorong bagi Pak Erlangga untuk bisa jadi ketua umum berikutnya gitu. Jadi menurut saya memang ada beragam konteks ini Mas gitu kan. Konteks yang lain juga bisa diartikan bahwa Pak Erlangga ini
sedang berusaha mengalihkan pembicaraan dari soal Ketua Umum Golkar ke jatah menteri di kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Tapi kan kita tahu semua pasti akan masih menunggu tanggal 20 ini gitu kan. Dan sekali lagi saya setuju dengan Bang Doli, itu hak prerogatifnya presiden, sehingga ya kita tunggu saja nanti apakah benar bisa 5 kursi atau bahkan lebih, karena menurut saya Golkar pantas untuk dapat lebih. Oke, kalau dengan kondisi Golkar di pemenangan Prabowo Gibran, bagaimana Bang Doli Anda membaca pernyataan Erlangga ini? Apakah betul tadi ada isu untuk mengalihkan dari pergantian ketua umum menjadi apresiasi ini soal 5 kursi jatah nanti, atau bagaimana kader membacanya Bang Doli? Enggak, saya kira situasi kita di internal alhamdulillah baik-baik saja, normal-normal saja ya. Tentu semua kader berharap setelah kita lihat hasil pemilu, yang pertama Golkar mendapatkan perolehan kursi yang suara yang cukup signifikan ya, tapi naik kalau dari total suara sekarang diperkirakan naik sekitar 2-3% itu dari perolehan 2019, dan Tampaknya nge-freeze tadi sambungan audiovisual kami dengan Wakil Ketua Umum Golkar, Bang Doli Kurnia. Kita akan coba kembali sapa Bang Doli. halo. Nah, Ya. tadi sempat terganggu Bang Doli. Silakan lanjutkan Ya. Bang Doli. Dan kami sudah menghitung ya hasil konsolidasi kami di Pilpres ya. Jadi kami ini sekarang sudah menghitung bahwa konstituen yang dimiliki oleh Golkar 75-80%-nya itu adalah memilih pasangan 02. Ini prestasi tersendiri. Ini presentasi yang tertinggi selama kami mengikuti Pilpres mengusung kader yang bukan kader Partai Golkar. Oke. Jadi kayak kemarin misalnya waktu 2019 kami mendukung Pak Jokowi itu hanya cuma sekitar 63%, nah sekarang 75-80%. Nah jadi artinya wajar saja kalau kemudian warga Partai Golkar itu berharap di dalam pemerintahannya Pak Prabowo Gibran, insya Allah nanti kalau memang sudah disahkan terpilih, yaitu banyak mengambil peran yang penting membantu jalannya pemerintahan ini, termasuk di kabinet. Oke. Mas Kunto, ketika soal jatah kursi ini langsung disinggung, padahal di KPU masih berproses, ini kira-kira bakal mengganggu soliditas yang ada di koalisi tidak? Langsung pada siap-siap nih, oke saya punya peran segini, sudah langsung mulai menghitung? Atau bagaimana menurut Anda Mas Kunto? Ya, menurut saya hitung-hitungan itu sudah terjadi seperti tadi Bang Doli bilang bahwa Pak Erlangga sudah ketemu Pak Prabowo gitu kan. Dan pasti mungkin ada, bukan pasti ya, mungkin ada obrolan tentang tadi kursi kabinet dari Golkar gitu kan. Dan mungkin ketua umum partai yang lain di koalisinya 02 juga sudah mulai bertemu dengan Pak Prabowo. Itu bukan sesuatu yang haram diperbincangkan Mas kalau menurut saya gitu. Dan menurut saya ini bagian dari transisi kekuasaan yang lebih smooth, yang demokratis gitu kan, sehingga sudah jauh-jauh hari direncanakan. Jadi menurut saya tidak ada hal yang kemudian menjadi sangat haram, kemudian dilarang, kemudian menjadi sesuatu yang memalukan. Kalau menurut saya itu bagian dari hitung-hitungan politik ya, seberapa kemudian kontribusi terhadap kemenangan dikonversi dalam bentuk kursi-kursi kabinet gitu kan, dan itu sangat wajar dalam politik. Tadi kalau soal menilai, bicara soal wajar Bang Doli, apakah termasuk juga karena Golkar yang pertama kali mencetuskan nama Gibran yang mendampingi Prabowo di Pilpres? Nah sebenarnya kan itu disampaikan kemarin secara internal ya. Saya juga tadi agak kaget kemudian diulang oleh Kompas TV. Padahal waktu itu kalau tidak salah Pak Erlangga bilang ini internal ya, off the record gitu. Nah jadi sebenarnya kemarin kan kita melaksanakan acara konsolidasi internal, ya, sambil silaturahim, buka puasa bersama, dan kemudian mengucapkan terima kasih sebetulnya DPP kepada jajaran DPD Partai Jadi kami Golkar, juga mengundang ya. Anda untuk klarifikasi ya Bang Doli ya? Kenapa? Ya, mengundang Bang Doli juga untuk klarifikasi, untuk meluruskan nih. Enggak perlu diklarifikasi. Oke, silakan. Maksudnya dijelaskan apa adanya aja bahwa Baik, kemarin silakan. maksudnya forum internal ya, forum internal yang memang
kita mau mengucapkan terima kasih atas prestasi yang selama ini kita sudah lakukan dan itu hasil kerja bersama semua jajaran kader gitu. Nah, wajar saja kalau kemudian ada pembicaraan post election ya. Itu kan pembicaraan apa sebetulnya yang peran kita berikutnya setelah selesai pemilu gitu. Itu sebetulnya konteksnya kemarin. Baik, jadi masih dalam pembahasan, tentu ini akan melibatkan baik yang terpilihnya dan juga partai koalisinya. Kita akan tunggu bagaimana nanti formulasinya. Terima kasih Bang Doli dan juga Mas Kunto. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.